Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa terus beribadah dengan totalitas. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini Mamang akan membawakan cerita dari film yang berjudul 65, film yang mengisahkan jauh sebelum umat manusia menghuni bumi kita tercinta ini. Tidak lama-lama, berikutlah kisahnya. Jauh di tata surya sana, di mana ada planet yang bernama planet Somaris, planet yang isinya mirip sekali dengan bumi. Di sini kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang bernama Mills dan Alia. Mereka sedang mengobrolkan pekerjaan sambil mengawasi anaknya yang bernama Nevin, yang sedang bermain. Nampaknya pekerjaan yang akan dilakukan oleh Mills ini akan memakan waktu selama 2 tahun lamanya. Alasan Mills menerima pekerjaan itu ialah, agar bisa mengobati anaknya yaitu Nevin yang sedang sakit. I can't do it. Nampaknya momen saat ini adalah salah satu momen terakhir, sebelum ayahnya jauh pergi untuk bekerja keluar dari planet Somaris. Sebelum berangkat Mills mengajarkan Nevin sebuah trik meniup seperti peluit menggunakan tangan. Berangkatlah Mills untuk bekerja, ketika dalam perjalanan nampaknya ada aktivitas meteor yang mendekati kapal luar angkasa dia. Bangunlah Mills yang sedang tertidur mendengar alarm peringatan, dikarenakan kemudi otomatis atau autopilot, langsung mati karena membutuhkan pengemudi manual. Dengan keadaan yang masih lulung-gelulur, Mills mau gak mau harus mengemudikan pesawat luar angkasanya, yang biasanya bangun tidur teh ngopi dan sebat, ini langsung menghadapi meteor-meteor segede gajah. 703, our ship has been hit and is going down. Alhasil pesawat luar angkasa Mills terkena meteor dan harus mendarat darurat. Beruntungnya Mills, di depan dia ada planet bumi kita tercinta. Mendaratlah Mills di belahan bumi entah yang mana. Mills sempat tidak sadarkan diri dan ketika dia bangun, nampaknya perutnya terluka terkena serpihan kaca. Sambil merangkak lur Mills mencari P3K untuk mengobati dan mencabut serpihan kaca di perutnya. Setelah mengobati lukanya, Mills mencoba mencari rekannya dan para penumpang yang lainnya, serta bagian dari pesawat luar angkasanya dikarenakan pesawatnya terbelah menjadi 2 bagian. Setelah menelusuri hutan, Mills menemukan bagian pesawatnya yang pertama. Nampaknya semua rekan-rekannya meninggal dalam kejadian tersebut, dan hanya tersisa dia seorang diri. Selang beberapa jam Mills mencoba menghubungi pusat komando, tetapi tidak ada jawaban dan Mills pun merekam kondisi dia sekarang dan mengirimnya ke pusat komando. Setelah itu Mills sempat ada pikiran akan bunuh diri, tetapi dia teringat kepada anaknya yaitu Nevin, anaknya lah yang membuat semangat untuk tetap hidup kembali lur. Tidak lama kemudian, pesawat luar angkasanya menangkap sebuah sinyal, keberadaan dari bagian pesawat luar angkasanya. Berangkatlah Mills ke tempat pesawat luar angkasa yang berjarak 15 km jauhnya dari puing pesawat yang pertama, ya alih-alih masih bisa digunakan untuk keluar dari bumi kita. Ketika Mills berjalan tidak jauh dari pesawatnya pertama, ada bongkahan pesawat yang masih ada penumpang yang selamat, yaitu seorang anak yang berada dalam kapsul. Dibawalah anak itu ke bongkahan pesawat yang pertama. Di pagi harinya Mills terbangun karena bermimpi anaknya yang berkata ayah di mana. Keluarlah Mills untuk melihat sekitar. Betapa kagetnya Mills ketika melihat sekitar, begitu banyak tulang belulang hewan dinosaurus, yang pastinya Mills tidak pernah melihat di planetnya. Tidak lama kemudian Mills melihat kilauan cahaya dari kejauhan, yang mana itu adalah bagian dari pesawat luar angkasanya yang jauh sejauh 15 km di seberang gunung. Mills melihat ada banyak hewan yang berlarian di bawah sana yang pastinya itu adalah dinosaurus. Ya lur, Mills dikagetkan dan diserang oleh seekor raptor. Untungnya, Mills langsung sigap mencekik, memukul, dibanting dan sebagainya. Usaha untuk membunuh seekor raptor itu. Setelah membunuhnya, Mills langsung menuju ke bongkahan pesawatnya yang awal. Tetapi anak yang dia selamatkan ternyata sudah bangun dan malah lari melihat Mills. Terjadi kejar-kejaran di sini. Setelah lumayan jauh anak ini dan Mills terjatuh ke dalam lubang, yang terdapat bangkai seekor Petrosaurus. Dibawalah anak ini ke bongkahan pesawat. Di pesawat Mills melihat data anak ini, dan ternyata anak ini bernama Koa. Ternyata Koa ini adalah salah satu penumpang yang dibawa oleh Mills dan agak susahnya, Koa ini tidak bisa berbicara bahasa Mills, jadi ketika Mills menjelaskan tujuannya sekarang adalah mencapai bongkahan pesawat yang kedua, demi bisa keluar dari planet bumi ini, Koa tidak mengerti apa yang disampaikan Mills. Mills pun menjelaskan menggunakan pasir merah, satu-satunya yang diketahui oleh Koa adalah keluarga dan rumah. Alhasil Mills berbohong bahwa di sana ada keluarga Koa, yaitu siasa agar Koa mau ikut dengannya.
Perjalanan pun dimulai. Hal yang baru pertama kali Mills dan Koa lihat membuat mereka aneh dengan bumi kita. Ketika jarak baru ditempuh 2 km, Mills dikagetkan dengan Koa yang berlari karena melihat ada anak dinosaurus yang terjebak di lumpur penghisap. Diselamatkanlah oleh Koa dan Mills. Setelah selamat, anak dinosaurus ini berjalan kembali dan tiba-tiba betapa kagetnya Mills mendengar Koa berteriak dikarenakan anak dinosaurus tadi langsung dimangsa oleh segerombolan raptor. Diamankanlah Koa oleh Mills ke tempat yang aman. Mills membawa Koa untuk beristirahat di pinggir air terjun sambil mengisi air ke dalam botol minum untuk persediaan. Ketika Koa mengisi air, Koa menemukan bunga dan hendak memakaikannya kepada Mills, tetapi Mills nampak menolaknya. Wanita tetap wanita di mana Mills tetap mengalah dan memakai bunga tersebut. Ketika dalam perjalanan, ia paling ada 1 kilometer dari tempat istirahat tadi, tiba-tiba GPS-nya Mills menghilang yang membuat Mills harus mendaki pohon terlebih dahulu untuk mencari sinyal GPS. Ketika Mills sudah mendapatkan sinyal kembali, hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana ada seekor kalajengking hinggap di tangannya. Dengan refleksnya Mills coba membuangnya, akan tetapi ayunan tangannya membuat tekanan kepada dahan yang sedang ia pijak, sehingga dahan tersebut patah mengakibatkan Mills terjatuh dan tangannya terkilir. Ketika hendak mengembalikan posisi tulang ke jalurnya, ada segerombolan Allosaurus yang menghampiri Mills dan Koa. Di sini dengan cepatnya Mills meminta Koa untuk menginjak tangan Mills alih-alih agar menahannya. Dak-dikduk sir pun terjadi telat saja 1 detik habislah Mills dan Koa. Alhamdulillahnya Mills bisa mengembalikan tulang tangannya ke jalurnya, sehingga Mills bisa menggunakan kembali senjatanya. Setelah melihat begitu banyaknya Allosaurus, Mills menyuruh Koa untuk berlari, dan Mills akan menghadangnya. Ketika Koa bersembunyi di balik batu, nampaknya kumpulan Petrosaurus mendekatinya. Koa pun mencari tempat sembunyi lain di sebelahnya, dan bukannya aman Allosaurus malah datang memangsa Petrosaurus dan melihat Koa. Ketika Koa hendak dimangsa, Mills datang dengan gagah berani wakakakak. Belum berakhir di situ saja, ternyata masih ada Allosaurus yang tiba-tiba menarik Koa begitu jauh. Dikejarlah Koa oleh Mills, untungnya Allosaurusnya menyerah dan melepaskan Koa. Setelah itu Koa merasa tertekan dan mungkin trauma sedikit, sehingga Mills harus menunggu dan membujuk Koa sampai menjelang sore lamanya. Mills dan Koa pun beristirahat di sebuah gua yang lumayan sempit. Di sini Mills mendapatkan informasi bahwasanya akan ada hujan meteor yang akan menghantam bumi, jadi pergerakan mereka di besok harinya harus secepatnya, sampai ke bagian pesawat yang kedua. Ketika tidur Mills bermimpi anaknya yang sedang sakit, tidak lama kemudian alarm penjaga berbunyi. Mills pun bangun dan melihat Koa yang nampak seperti keracunan, keluar busa dari mulutnya. Ketika dilihat mulutnya nampaknya ada semacam hewan parasite yang hendak masuk ke tubuh Koa. Dengan cepat Mills membunuhnya, langsunglah Koa tersadar. Masalah tidak di situ saja, nampaknya Mills dan Koa sedang diawasi oleh sesuatu. Dan benar saja Mills dan Koa diawasi oleh T-Rex. Betapa kagetnya Mills dan Koa, mereka berdua pun berlari ke dalam gua alih-alih menghindari T-Rex tadi. Sekian lama menyusuri gua, jalan yang mereka lalui ternyata mentok alias jalan buntu, tetapi bukan Mills namanya kalau tidak punya ide untuk keluar. Mills mencari batu yang dapat dibongkar dan mencari jalan. Tidak berselang lama kemudian lubang keluar pun tercipta. Koa pun berjalan terlebih dahulu disusul oleh Mills di belakang. Akan tetapi ketika Mills hendak menyusul Koa, lubang keluar itu malah tertutup. Koa dan Mills pun terpisah. Koa yang sudah keluar lubang pun mencoba mencari alat untuk perlindungan dirinya sambil menunggu Mills yang masih di dalam goa. Kita kembali ke Mills. Ketika Mills hendak kembali ke jalan asal, Mills dibegal oleh seekor Allosaurus yang beraninya main di gelap-gelapan. Berkelahilah Mills di sini dengan seekor Allosaurus dengan bermodalkan alat yang Mills bawa. Seekor Allosaurus ini dapat dikalahkan karena Mills dapat melihat dari ilustrasi, meskipun dalam keadaan gelap sekalipun. Ketika Mills sudah keluar dari goa, dia melihat ada meteor. Mills pun langsung memindai dengan alatnya. Mills terkejut karena meteor ini sudah mulai mendekat, dan akibat yang akan ditimbulkannya sangat fatal. Di sini Koa sempat dikagetkan dengan kedatangan raptor. Kepadanya Koa pun berlari sambil teriak. Mills yang mendengar teriakan itu langsung bergegas berlari mendatangi sumber suara Koa tersebut. Dan tiba-tiba, Mamang Mills malah terjatuh dan terjebak di dalam lumpur penghisap. Sementara itu, Koa masih berlari dan sempat bersembunyi ke dalam pohon. Dengan kecerdasannya Koa,
dia menutup kedua lubang pohon dan memasukkan granat yang Mills berikan kepadanya, dan alhasil raptor itu meninggal. Kita kembali kepada Mills. Di sini Mills berteriak sekuat mungkin, menyebut Koa. Alih-alih Koa mendengarnya, tetapi tidak ada tanda-tanda Koa sampai Mills terkubur. Tetapi tidak lama kemudian, ada yang menjulurkan setangkai pohon kepada Mills dan nampaknya itu Koa. Setelah keluar dari lumpur, Mills memeluk Koa selayak anaknya sendiri. Mills pun memberitahukan meteor yang akan menghantam bumi yang sedang mereka pijak ini. Koa pun mengerti apa yang dijelaskan Mills. Setelah itu mereka bergegas kembali menuju pesawat yang kedua. It's coming here. Ternyata benar, bagian pesawat yang kedua ini terdapat di atas gunung. Mau gak mau Mills dan Koa harus mendakinya. Nampaknya yang hanya bisa mendaki hanya Koa. Koa pun dibekali oleh Mills tali untuk mendaki Mills nantinya. Ketika Koa sudah sampai di atas, talinya tidak kunjung diulurkan ke bawah. Mills pun sempat kesal, tetapi tidak lama kemudian tali pun datang. Mendakilah Mills dengan tali yang dibawa oleh Koa ke atas. Sesampainya di atas, Mills langsung mengecek pesawatnya dan nampaknya masih bisa dikendarai. Untuk meninggalkan bumi. Ada gesekan Koa dan Mills di sini, di mana Koa mencari apa yang Mills bilang di awal, bahwasanya di pesawat ini ada keluarganya. Merajuklah Koa di sini. Mills pun membujuk Koa untuk ikut. Mills juga menceritakan anaknya yang dia tinggal demi pekerjaannya, dan ketika ditinggal anaknya sedang sakit keras dan meninggal tanpa Mills di sampingnya. Koa pun luluh setelah mendengarkan cerita itu dan mau ikut pulang. Mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat, tetapi tidak lama kemudian pesawat mereka terjatuh dikarenakan tertabrak oleh meteor. Hal itu mengundang dua T-Rex menghampiri Mills dan Koa. Mills pun bergegas keluar karena kalau tidak dialihkan pesawat itu akan hancur di amuk dua T-Rex tersebut. Mills bersembunyi di bawah puing-puing pesawat dan nampaknya Mills sempat putus asa, tetapi Koa memutar cuplikan terakhir dari anaknya yaitu Navin, yang mengungkapkan isi hatinya kepada Mills dan memperlihatkan peluit tangannya karena Navin berhasil. Disinilah semangat Mills kembali membara Lur. Dua T-Rex pun dengan mudah ditumbangkan, akan tetapi senjata Mills kehabisan baterai. Masalah pun ternyata belum selesai, di mana T-Rex yang menyerang Mills dan Koa di gua tadi, menghampiri Mills dan di sini Mills menyuruh Koa untuk menerbangkan pesawatnya, dan Mills mengalihkan dengan cara berlari menjauh dari Koa. Setelah agak lama berlari, Mills membawa T-Rex tersebut ke daerah tempat semburan air panas gunung berapi. Di sini Mills terjatuh dan T-Rex tepat di belakangnya di atas lubang semburan air gunung berapi. Ketika Mills hendak disantap oleh T-Rex ini, Koa datang membawa senjata buatannya sendiri, dan menusukkannya kepada mata si T-Rex tersebut, sehingga mamang T-Rex itu tertahan. T-Rex tersebut tersembur oleh air panas yang mendidih, sekali semburan badannya langsung terkelupas habis. Matilah mamang T-Rex tersebut. Setelah itu Mills dan Koa segera bergegas menuju pesawat luar angkasanya. Mereka pun selamat sebelum meteor yang paling besar menghantam bumi. Keduanya kembali ke planet Somaris. Dan film pun tamat Lur. Pelajaran yang bisa Mamang ambil dari film ini Lur, tiada keberhasilan yang didapat dengan cuma-cuma, pasti ada usaha dan doa yang selalu menyertainya. Dalam surah Al-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke, sekian dari Mamang Lur, jangan lupa sholat.